Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pesan politik melalui media dengan 3 aspek, yaitu propaganda politik, perikanan politik, dan retorika politik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pesan politik melalui media. Pesan politik melalui media merupakan sebuah topik yang kompleks dan penting dalam dunia politik modern. Media, baik tradisional maupun digital, memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi opini publik, sehingga menjadi alat yang vital bagi para politisi dan partai politik untuk mencapai tujuan mereka. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu propaganda politik. Propaganda politik adalah sebuah bentuk komunikasi yang dirancang untuk memanipulasi opini publik dan mendukung agenda politik tertentu. Propaganda ini seringkali menggunakan informasi yang tidak seimbang, emosional, dan manipulatif untuk mencapai tujuannya. Adalah perikanan politik. Perikanan politik adalah sebuah bentuk komunikasi berbayar yang dirancang untuk mempromosikan kandidat politik, partai politik, atau ideologi tertentu kepada publik. Perikanan politik menggunakan teknik persuasi dan pencitraan yang mirip dengan iklan komersial untuk mencapai tujuannya. Dia adalah retorika politik. Retorika politik adalah seni berbicara di depan publik untuk meyakinkan dan memobilisasi audiens dalam konteks politik. Retorika politik digunakan oleh para politisi, aktivis, dan pemimpin politik untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik, membangun citra diri, dan membangkitkan emosi serta semangat para pendukungnya. Dalam contoh kasus yang pertama di sini yang saya pakai adalah kampanye Presiden Barack Obama pada tahun 2012. Dalam kampanyenya, Obama menggunakan propaganda politik yang memberikan gambaran positif tentang dirinya sendiri dan negara Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk mendekati dan mempercayai para voter. Selain itu, Obama juga menggunakan perikanan politik yang menyajikan video-video yang menonjol dan menarik bagi mereka yang belum memilih. Video-video ini menciptakan atmosfer yang inspiratif dan motivator untuk mereka yang ingin mendukungnya. Contoh kasus kedua yang saya pakai mengenai retorika politik, di sini saya mengambil contoh kasus retorika politik Anies Baswedan dalam konteks Capres 2024, di mana dalam debat perdana Capres dan Cawapres pilihan Presiden 2024, penampilannya dalam debat tersebut membuatnya dijuluki sebagai The King of Retorika. Retorika Anies Baswedan dalam debat tersebut mencakup pengetahuan kebijakan, kemampuan untuk bertahan dalam pertarungan politik, dan kemampuan berargumen mengenai isu-isu penting bangsa seperti pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman dan Pak dosen, saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Giuseppino Mau dengan NIM 2203050142, kelas D semester 4, konsentrasi studi budaya dan pariwisata. Mungkin itu saja, terima kasih.